Akhir bukan selalu tamat. Kadang, itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Kereta malam Tokyo Metro melaju pelan di tengah dinginnya awal musim semi. Di dalamnya, lautan manusia bergerak nyaris tanpa suara. Hanya diiringi deru lembut mesin dan pengumuman otomatis yang membelah keheningan. Hayato Shimizu berdiri tegak di pojok gerbong, menggenggam tas kerjanya erat, tubuhnya tegap tapi tidak mencolok. Hanya pria biasa dengan setelan kerja abu-abu yang sedikit kebesaran dan kacamata tipis yang mulai berembun. Matanya lelah, tapi tetap memandang lurus ke jendela, menatap bayangan dirinya yang berkelebat di antara tiang-tiang stasiun. Hari itu, ia lembur lebih lama dari biasanya. Satu-satunya alasan ia masih berada di kereta jam 11:30 malam adalah karena seorang senior menitipkan spreadsheet penting yang harus ia selesaikan. Hayato tak pernah menolak. Bahkan ketika tubuhnya lelah dan kepalanya berat, ia tetap berkata, "Saya bisa, senior." Di sisi lain gerbong, seorang wanita dengan mantel panjang krem masuk dengan langkah agak terhuyung. Rambut bob sebahunya terurai kusut, dan tubuhnya tampak ringkih meski tersembunyi di balik kacamata hitam besar. Ia berdiri sebentar, mencari tempat kosong, lalu bersandar di dekat pintu. Beberapa penumpang langsung mengenalinya. Seorang remaja laki-laki bahkan sempat membisikkan nama. "Ayuzawa Rika, serius itu dia?" Tapi saat Rika mengangkat kepala, sorot matanya tajam dan memperingatkan. Semua orang kembali berpaling, berpura-pura tak melihat. Namun Hayato tak menoleh. Ia benar-benar tidak tahu siapa dia. Ia hanya melihat seorang wanita yang tampak lelah, terlalu lelah. Dari kejauhan, ia memperhatikan bagaimana jemari wanita itu mulai gemetar dan kakinya seperti kehilangan keseimbangan. Tanpa pikir panjang, Hayato menghampiri. "Maaf," katanya pelan. Nada suaranya halus seperti daun jatuh. "Kamu tidak apa-apa?" Rika menoleh. Pandangannya kabur, tapi ia bisa melihat sepasang mata jernih di balik kacamata pria itu. Bukan mata yang menilainya, bukan yang lapar, hanya tulus. "Aku pusing sedikit." Suaranya nyaris tak terdengar. Hayato menggeser posisinya, membuka tas kerja dan mengeluarkan botol air mineral kecil yang selalu ia bawa. "Minum ini dulu, kau mungkin dehidrasi." Rika terdiam. Botol itu tidak mewah, labelnya merek biasa, tapi tangan yang memberikannya gemetar, seperti ia gugup bertemu seseorang tapi tetap memaksa dirinya membantu. Ia menerima dan meneguknya perlahan. "Terima kasih," ucapnya pelan. "Kamu tahu siapa aku?" Hayato mengerutkan alisnya. "Harusnya aku tahu ya?" Rika terkejut. Bukan karena pria itu benar-benar tidak tahu siapa dirinya, tapi karena untuk pertama kalinya dalam sekian lama, ia merasa seperti manusia biasa. Tidak dinilai, tidak dinikmati. Hanya seseorang yang kebetulan naik kereta yang sama, kata Hayato tersenyum kikuk. Dan sepertinya butuh duduk. Ia memutar badannya, memposisikan tubuhnya sebagai penyangga di dekat tiang. "Bersandar di sini, kalau mau. Aku kuat berdiri." Rika tertawa kecil. Lelah, tapi jujur. Tawa yang tidak ia sadari, telah lama tidak muncul tanpa diminta. "Namamu siapa?" tanyanya akhirnya. "Shimizu." "Hayato Shimizu." Ia sedikit membungkuk seperti di kantor. Bahkan di kereta malam pun, sopannya tak pudar. "Aku Rika," jawabnya pendek. Ketika kereta tiba di stasiun Hayato, ia menatap jam dan bersiap turun. "Kamu sudah lebih baik?" "Sudah." Ia menunduk sebentar, lalu keluar tanpa berpaling. Pintu menutup dan suara roda kereta kembali menggema. Rika menatap pintu itu lama. Di tengah malam Tokyo yang penuh keramaian palsu, ia bertemu seseorang yang tidak mencoba menyentuh tubuhnya, tapi menyentuh hatinya. Seseorang yang bahkan tidak tahu siapa dirinya, namun bersedia meminjamkan bahunya. Senyum mengembang di wajahnya. Lelahnya belum hilang, tapi sesuatu yang lain telah tumbuh. Penasaran, dan mungkin harapan. Malam itu, Tokyo tetap terang. Tapi bagi Rika Ayuzawa, dunia terasa sedikit lebih hangat. 3 hari telah berlalu sejak malam itu. Bagi Hayato,
Pertemuan itu terasa seperti ilusi, sesuatu yang terlalu singkat untuk diingat, tapi terlalu dalam untuk dilupakan. Ia tidak tahu siapa Rika sebenarnya. Tidak tahu dunia macam apa yang ia masuki sesaat di kereta itu. Tapi sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia jadi lebih sering menatap jendela saat pulang kerja, berharap tanpa alasan untuk bertemu wanita itu lagi. Sementara itu, di apartemen mewah bertingkat tinggi di Shibuya, Rika membuka lembar naskah pemotretan terbarunya. Duduk di sofa besar yang terlalu mahal untuk satu orang. Matanya menatap kosong, pada gambar-gambar konsep yang sensual, provokatif. Semuanya versi dirinya yang selama ini dikenal publik. Tapi hatinya kosong. Tangannya malah membuka aplikasi peta, mencari jalur kereta yang sama seperti malam itu. Dan untuk alasan yang bahkan tak ia mengerti sepenuhnya, ia mengecek jam-jam pulang kerja biasa. Jam berapa kira-kira Hayato naik kereta? Rika Ayuzawa tidak pernah repot untuk mengingat nama pria. Tapi kali ini, nama itu tertanam. Hayato. Dua dunia mereka begitu berbeda. Hayato bangun setiap hari pukul 6 pagi. Ia mengenakan setelan sama yang ia cuci sendiri 2 hari sekali. Sarapan dengan roti tawar dan teh hijau, lalu berjalan kaki ke stasiun Shin Osaka. Bekerja dari pukul 9 sampai 19. Pulang, mandi, membaca buku, dan menulis satu puisi di buku kecilnya sebelum tidur. Sementara Rika tidur pukul 5 pagi, setelah photoshoot dan live stream yang panjang. Bangun sore hari, makan makanan instan, lalu pergi ke studio atau bar untuk pemotretan. Dikelilingi lampu sorot dan kamera yang merekam tubuhnya dari semua sudut. Senyum yang dibuat-buat. Tawa yang dikurung dalam skrip. Wajah yang di-retouch setiap malam. Tapi mereka sama-sama kesepian. Minggu berikutnya, Hayato kembali naik kereta yang sama. Kali ini, gerbong terasa lebih padat. Ia berdiri di tempat biasa, menatap keluar. Namun sesuatu membuatnya menoleh. Rika berdiri di dekat pintu yang sama. Rambutnya terikat sederhana, mengenakan hoodie besar yang menutupi lekuk tubuhnya. Tanpa makeup mencolok, tanpa kacamata hitam, tapi senyum di wajahnya tulus saat pandangan mereka bertemu. Hayato membeku. "Aku tidak pingsan kali ini," ucap Rika mendekat perlahan, "tapi senang bertemu kamu lagi." "Aku juga," jawab Hayato gugup. "Kau terlihat berbeda." "Lebih buruk?" "Tidak, lebih nyata." Itu membuat Rika diam sejenak. Tidak banyak pria yang bisa membuatnya kehilangan kata-kata. "Kalau aku turun 2 stasiun sebelum tempatmu," katanya sambil memeluk lengan tasnya. "Kamu mau jalan sebentar?" Hayato menatapnya ragu. Jam tangannya menunjukkan sudah hampir tengah malam. Tapi jantungnya berdetak cepat. Dan untuk pertama kalinya, ia ingin melanggar rutinitasnya. "Iya, aku bisa." Mereka turun di stasiun kecil yang sepi. Berjalan pelan di pinggir jalan yang hanya diterangi lampu kuning remang. Rika sesekali melirik pria di sebelahnya. Cara ia menjaga jarak, tapi tetap memperhatikan langkahnya, membuatnya sulit menahan senyum. "Mengapa kamu begitu baik, Hayato?" Ia menoleh. "Maksudmu?" "Aku biasa dikelilingi orang yang menginginkan sesuatu. Entah tubuhku atau ketenaranku, tapi kamu bahkan tidak memanfaatkan saat aku hampir pingsan. Aku hanya tidak suka melihat orang kesulitan sendirian. Kalau aku bilang aku bukan wanita baik, kamu masih mau jalan bareng aku." Hayato menatap matanya dalam gelap. "Aku tidak percaya orang jahat bisa tersenyum sehangat malam itu." Rika berhenti melangkah. Angin malam bertiup, rambutnya melambai. Ia berdiri di depan Hayato, menatap wajah yang canggung, namun jujur itu dengan sorot mata yang mulai melembut. "Kamu berbahaya, tahu nggak?" bisiknya. "Aku? Kenapa?" "Karena kamu membuatku ingin percaya bahwa cinta itu bukan kebohongan." Hayato tak tahu harus menjawab apa. Tapi malam itu, langkah mereka menyatu dalam diam yang paling jujur. Dua dunia yang berbeda, untuk pertama kalinya, menemukan titik temu. Dan keduanya tahu, ini bukan pertemuan biasa. Malam-malam berikutnya menjadi aneh bagi Hayato Shimizu, bukan karena jadwalnya berubah,
Ia masih bekerja seperti biasa, pulang tepat waktu, membaca buku, menulis puisi, tapi pikirannya tak lagi tenang. Setiap denting jam kereta malam membawanya pada bayangan seseorang, senyuman misterius, mata coklat tajam yang menyimpan rahasia, dan suara lembut tapi menggoda yang terus terngiang di telinganya. Rika, sejak pertemuan kedua itu, mereka mulai sering bertukar pesan. Awalnya singkat, sapaan basa-basi seperti sudah makan atau jangan lupa istirahat. Tapi lambat laun, percakapan mereka menjelma menjadi lebih pribadi. Rika mulai membagikan sisi dirinya yang jarang ia tunjukkan. Kesepian di balik layar kamera, cemas akan masa depan, bahkan mimpinya untuk hidup normal. Hayato menanggapinya dengan hangat dan sabar. Ia tidak pernah bertanya soal profesi Rika, tidak pernah menyelidiki siapa dia sebenarnya. Ia hanya mendengarkan, dan itu membuat Rika ketagihan. Di tengah kota Tokyo yang gemerlap, dua jiwa yang rapuh perlahan saling mencari tanpa sadar. Suatu malam, Rika mengirim pesan, "Besok aku ada waktu kosong, temani aku seharian." Hayato sempat terpaku membaca pesan itu di kantornya. Jantungnya berdebar. Ia belum pernah menghabiskan waktu bersama seorang wanita, apalagi seharian. Tentu, kemana kita pergi? Aku ingin ke tempat yang nggak terlalu mewah. Tempat kamu biasanya suka datangi. Keesokan harinya, Hayato menjemput Rika di luar stasiun Takada Nobaba. Ia datang dengan pakaian sederhana. Blaus putih longgar, rok selutut, dan sneakers. Tanpa makeup berat, beberapa orang yang lewat sempat menoleh, seolah mengenal wajahnya. Tapi Rika hanya menunduk dan berjalan cepat ke arah Hayato. "Kamu benar-benar datang," ucapnya seolah tak percaya. "Yeh," jawab Hayato gugup. "Aku senang bisa jalan bareng kamu." Mereka pergi ke toko buku bekas kecil, menyusuri gang sempit, lalu makan soba di warung tua yang biasa Hayato kunjungi setiap akhir pekan. Rika melihatnya dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. Ia belum pernah dekat dengan pria yang tidak mengajaknya ke bar, tidak menatap dadanya, tidak berusaha memeluk atau mencium tangannya. Di toko buku, Hayato menunjukkan koleksi puisi favoritnya. "Kadang aku beli satu buku, lalu baca satu halaman setiap malam. Rasanya seperti ngobrol sama seseorang yang jujur." Rika mengambil satu buku, membacanya perlahan. Matanya membelalak ketika melihat beberapa bait yang digaris oleh Hayato. Bait-bait itu melankolis, dalam, dan penuh rindu. "Ini puisi kamu ya?" tanya Rika tiba-tiba, menunjuk tulisan kecil di pojok halaman. Wajah Hayato memerah. "Kadang aku menyalin puisiku sendiri ke buku yang kusuka. Nggak tahu kenapa, rasanya seperti menyimpan rahasia kecil di antara halaman." Rika tersenyum. "Romantis juga ya." Hari itu, Rika merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan di dunia malamnya. Tenang. Bukan euforia, bukan nafsu, bukan pengakuan, tapi kehangatan yang perlahan menembus lapisan hatinya yang beku. Menjelang malam, mereka duduk di taman sepi dekat sungai. Cahaya lampu jalan menyorot wajah Rika samar-samar. Ia memeluk lutut, duduk di bangku kayu bersama Hayato yang masih menunduk, gugup. "Aku masih belum tahu kamu siapa sebenarnya," ucap Hayato pelan. "Tapi aku senang bisa dekat sama kamu." Rika menatapnya, lalu perlahan menyandarkan kepala di pundaknya. Detik itu, Hayato nyaris berhenti bernapas. Sentuhan itu begitu ringan, tapi meninggalkan efek seperti gempa kecil dalam hatinya. "Aku juga belum tahu aku siapa sebenarnya, Hayato-kun. Tapi entah kenapa, aku merasa aman saat bersamamu." Mereka diam cukup lama. Dunia terasa melambat. Tiba-tiba, Rika berbisik, "Kamu pernah mencium seseorang, Hayato?" Hayato langsung tegang. Aku." Ia menggeleng malu. Rika tersenyum kecil. "Mau coba?" Ia mengangkat wajahnya. Perlahan, mata mereka saling bertaut. Wajah Hayato memerah, tapi matanya tak berpaling. Dan ketika bibir mereka bersentuhan, ringan, singkat, seperti helai daun menyentuh permukaan air, dunia mereka runtuh dan membentuk sesuatu yang baru.
Bukan sekadar ciuman, tapi jembatan antara dua orang yang bahkan belum sadar bahwa mereka sedang jatuh cinta. Beberapa hari setelah ciuman itu, Hayato menjalani hari-hari dengan perasaan yang kacau namun indah. Ia tak bisa berhenti memikirkan Rika, sentuhan bibirnya, aroma tubuhnya, tatapan mata yang mengandung sesuatu yang dalam dan misterius. Namun ia juga mulai merasakan kegelisahan. Apakah semua ini nyata? Atau hanya bagian dari dunia Rika yang penuh tipu daya? Rika, di sisi lain, menjadi jauh lebih tenang dari biasanya. Ia memutuskan untuk menolak satu sesi pemotretan malam hari dan membatalkan undangan pesta ulang tahun seorang produser. Ia lebih memilih untuk duduk di balkon apartemennya, mengenakan hoodie longgar milik Hayato yang ia pinjam diam-diam, memandang lampu kota yang berkelip seperti langit palsu. Ia membuka folder foto di ponselnya, melihat potret dirinya saat pemotretan, pose sensual, wajah menggoda, pakaian tipis. Ia lalu beralih ke foto selfie diam-diamnya bersama Hayato di taman beberapa hari lalu. Wajah polos Hayato yang sedikit bingung tapi hangat membuat dadanya terasa sesak. Ia menyentuh bibirnya sendiri. Bodoh, gumamnya lirih. Kenapa kamu bisa tembus masuk ke sini? Hari itu, Hayato menerima pesan dari Rika yang tak biasa. Bisa temui aku malam ini di Shibuya? Meski ragu, ia datang. Rika menjemputnya dengan mobil hitam yang dikendarai seorang sopir pribadi. Penampilan Rika mencolok, gaun malam merah menyala, makeup tebal, sepatu hak tinggi. Ia berbeda, sangat berbeda dari Rika yang menemani Hayato di toko buku, atau duduk bersamanya di taman. Mereka tiba di sebuah bar lounge eksklusif yang penuh dengan orang-orang bersetelan mahal dan selebritas. Hayato tampak seperti alien di tengah ruangan. Semua mata menoleh saat Rika menggandengnya masuk. Tenang aja, bisik Rika di telinganya. Kamu bersamaku. Hayato tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan Rika erat-erat. Malam itu menjadi titik balik. Rika memperkenalkan Hayato pada dunia gelap yang selama ini ia hindari. Percakapan palsu, tawa yang terlalu keras, tatapan mata penuh penilaian. Beberapa orang mengenali Rika, ada yang bersalaman, ada yang terang-terangan mencibir ke arah Hayato. Saat Rika ke toilet, Hayato duduk sendiri di sofa. Seorang pria setengah baya mendekatinya dengan senyum sinis. Kamu pacarnya Ayuzawa Rika? Tanya pria itu. Temannya, jawab Hayato gugup. Pria itu tertawa pelan. Kukira dia lebih suka pria tipe dominan, bukan kutu buku kayak kamu. Tapi ya, wanita seperti dia memang pintar main peran. Hayato terdiam. Pria itu menepuk bahunya. Hati-hati, jangan sampai kamu cuma jadi hiburan musiman. Saat kembali ke apartemen Rika malam itu, suasana di antara mereka membeku. Hayato berdiri di dekat jendela besar, memandangi lampu kota. Apa yang kamu lihat malam ini? Itu aku yang asli. Ucap Rika akhirnya, membuka sepatunya dan berjalan perlahan ke arahnya. Aku hidup di sana. Aku jual diriku dalam banyak bentuk. Untuk bertahan. Hayato menoleh. Wajah Rika tampak rapuh meski masih memakai makeup yang sempurna. Kamu gak perlu jelaskan semuanya padaku, Rika. Rika tertawa kecil, pahit. Kamu memang terlalu baik, Hayato. Tapi kebaikanmu itu juga yang paling menyakitkan. Ia mendekat dan meraih tangan Hayato, menekankannya ke dadanya. Aku ini kotor, rusak. Hayato menatap matanya dalam-dalam. Semua orang punya luka, Rika. Tapi aku ingin ada di sisimu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tetap manusia. Air mata mengalir dari mata Rika tanpa bisa ia tahan. Detik itu, ia mencium Hayato lagi. Bukan seperti sebelumnya, tapi penuh gemetar, penuh ketakutan. Dan Hayato membalasnya perlahan, memeluk tubuhnya erat. Mereka jatuh ke sofa, Rika menggenggam kemeja Hayato, dan tubuh mereka mulai menyatu dalam kehangatan dan rasa sakit yang tak terucap. Adegan cinta itu tidak liar, tidak agresif, tapi dalam dan penuh ketulusan. Rika menatap wajah Hayato di atas tubuhnya dengan mata yang basah. Ia berbisik, "Tolong, jangan tinggalkan aku." Hayato menggenggam tangannya. "Aku di sini,
Selalu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rika merasa tubuhnya bukan hanya milik dunia, tapi milik seseorang yang benar-benar melihatnya sebagai manusia. Matahari pagi menyelinap masuk lewat tirai tipis apartemen Rika. Hayato membuka mata perlahan. Rika masih tertidur di pelukannya, rambutnya terurai di bantal, napasnya teratur, wajahnya tampak damai, tanpa riasan, tanpa topeng. Ia tak pernah melihat seseorang seindah itu dalam kesederhanaan. Hayato perlahan bangkit, menyelimuti tubuh Rika, lalu berjalan ke dapur, dan mulai menyiapkan kopi. Tangannya gemetar sedikit saat menuangkan air panas. Campuran gugup dan bahagia yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia duduk, membuka ponselnya. Layar menyala, dan dadanya langsung mengeras. Notifikasi puluhan pesan masuk. Dari grup kantor, dari teman sekantor yang biasanya tak pernah menyapanya. Ada satu pesan yang membuat jantungnya membeku. Bro, kamu viral. Seriusan, buka akun X sekarang. Dengan ragu ia mengetik tanda pagar Rika Ayuzawa. Seketika ia melihat foto dirinya saat keluar dari mobil bersama Rika malam itu. Jelas terlihat wajahnya. Sudut pengambilan dari belakang mobil mewah. Komentar-komentar mengalir deras. Cowok itu siapa? Pacarnya Rika? Gila, dari mana dia dapat cowok polos kayak gitu? Dia bukan siapa-siapa. Aku kerja bareng dia, kutu buku cupu dari kantor logistik. Wajah Hayato memucat. Di saat yang sama, Rika bangun. Melihat ekspresi Hayato, ia langsung tahu ada yang salah. Hayato menunjukkan ponselnya tanpa berkata apa-apa. Rika menatap layar. Bibirnya mengatup. Lalu ia berjalan ke kamar, mengambil ponselnya sendiri. Tak butuh waktu lama, telepon dari manajernya masuk, lalu pesan dari akun brand-brand besar yang bekerja sama dengannya. Kamu trending. Kita harus klarifikasi. Jangan sampai itu cowok bicara ke media. Ingat kontrak brand X. Image kamu nggak bisa diganggu. Rika mematikan layar ponsel. Wajahnya berubah. Dingin. Penuh tekanan. Ia berjalan kembali ke ruang tamu. Hayato sudah berdiri. Seperti bersiap pergi. Hayato, ucap Rika, lembut. Aku nggak tahu harus ngapain sekarang. Mereka semua lihat aku kayak lawakan. Rika mendekat. Kamu nggak salah apa-apa. Tapi kamu bisa kehilangan semua karena aku. Rika terdiam. Ia tahu itu benar. Dunia yang membentuk dirinya kejam, dan cinta seperti ini bukan sesuatu yang bisa dimengerti publiknya. Dunia tak memberi ruang bagi wanita sensual yang jatuh cinta pada pria biasa. Aku bisa urus ini, katanya akhirnya. Kamu nggak perlu terlibat, Hayato menggeleng. Kita udah terlibat. Ini bukan cuma kamu atau aku, ini kita kan? Rika terdiam. Perlahan ia menggenggam tangan Hayato. Kalau kamu tetap di sisiku, kamu akan terluka. Dunia ini bukan tempat yang ramah buat orang kayak kamu. Hayato menatap mata Rika. Mata yang dulu penuh api, kini tampak padam. Aku nggak peduli, Luka. Aku lebih takut kehilangan kamu. Namun kenyataan mulai mencengkeram. Kantor Hayato mulai memanggilnya ke ruangan HRD. Atasan memintanya menjaga nama baik perusahaan. Rekan-rekannya menjauhinya. Ibunya Yamagata menelepon dengan suara cemas setelah melihat berita di TV lokal. Hayato, siapa wanita itu? Apa benar dia kerja di dunia malam? Hayato tak bisa menjawab. Ia hanya bilang, dia, orang yang aku sayang, Ibu. Di sisi lain, Rika menghadiri pertemuan dengan manajernya. Mereka menekan Rika untuk meredam hubungan, setidaknya di media. Bahkan mereka menyarankan untuk menyewa aktor pria dan menciptakan skenario putus demi menyelamatkan citra. Rika hanya duduk diam. Sampai akhirnya ia berdiri dan berkata dingin, kalian boleh paksa aku jual tubuh, tapi jangan paksa aku jual hati. Ia keluar dari ruangan tanpa menoleh. Malam itu, Rika berdiri di jembatan penyeberangan Shibuya, memandangi lautan manusia dan cahaya layar raksasa. Ia mengirim pesan singkat ke Hayato. Temui aku. Sekarang, mereka bertemu di taman kecil yang dulu mereka datangi bersama. Rika mengenakan hoodie dan jeans tanpa makeup. Ia menatap Hayato yang datang dengan nafas sedikit terburu-buru.
Aku nggak akan pergi, ucap Hayato. Aku juga nggak akan sembunyi. Mereka saling menatap. Kalau kita mau melawan dunia, kita harus mulai dari percaya satu sama lain, kata Hayato. Rika mengangguk. Aku percaya kamu, tapi apa kamu siap kehilangan semuanya demi aku? Hayato tersenyum. Kalau yang kudapat adalah kamu, aku nggak kehilangan apa-apa. Dan di tengah gemerlap Tokyo yang tak pernah tidur, mereka berdua memilih jalan sulit, tapi nyata, jalan cinta yang berani, jalan yang melawan dunia. Hujan tipis membasahi trotoar kota Tokyo. Di balik kaca kafe kecil di sudut Ebisu, Hayato duduk sendirian, mengenakan hoodie gelap dan masker. Tatapannya tertuju keluar, ke arah jalan yang mulai sepi menjelang tengah malam. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari kantor. Kami menyarankan Anda mengambil cuti tak terbatas untuk saat ini. Demi kebaikan semua pihak. Pesan singkat, tapi tajam. Tak ada terima kasih atas kerja keras. Tak ada pengertian. Hanya penghakiman diam-diam yang mengalir dari sorotan publik. Sementara itu, Rika berada di studio foto besar di daerah Aoyama. Ia baru saja selesai syuting untuk majalah fashion yang ingin menampilkan sisi elegan Rika yang lebih dewasa. Senyumnya di depan kamera tampak meyakinkan. Tapi saat lampu padam, ia mematung. Manajernya, pria setengah baya dengan jas mahal, menghampirinya. Kau harus bersih. Citra baru ini bisa membuka pintu internasional. Tapi tidak dengan pria seperti dia. Rika menoleh pelan. Hayato bukan seperti itu. Dia bukan siapa-siapa. Dan mungkin justru karena itu, dia satu-satunya yang benar-benar melihatku. Manajernya mendengus. Kamu masih bisa mundur. Kita sudah siapkan pernyataan. Tinggal kamu unggah. Putus. Simple. Beberapa jam kemudian, Rika berdiri di balkon apartemennya. Tangannya memegang ponsel, menatap draft unggahan yang sudah disiapkan. Saya ingin mengklarifikasi bahwa saya dan pria dalam foto tersebut tidak memiliki hubungan spesial. Jari-jarinya gemetar. Napasnya tak teratur. Kenangan semalam mengalir. Pelukan Hayato, suaranya yang tulus, tatapan matanya yang penuh pengertian saat ia bercerita tentang masa lalunya. Tentang ibunya yang tak pernah benar-benar hadir. Tentang malam ia bersembunyi di bawah meja saat rumahnya dipenuhi pria asing. Kalau kamu butuh tempat berlindung, kamu bisa pakai hatiku. Suara Hayato bergema di kepalanya. Air matanya jatuh. Ia menghapus draft itu. Sebagai gantinya, ia menulis. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih kejujuran, bukan citra. Pria dalam foto itu bukan sekadar seseorang. Dia adalah orang yang membuatku percaya cinta. Bukan cuma ilusi media. Klik, diunggah. Gelombang media langsung menyerbu. Tagar, bahas Rika Ayuzawa jujur mendadak naik. Namun tak semua positif. Komentar-komentar tajam datang. Bintang dewasa jatuh cinta. Drama apa lagi ini? Cowok itu pasti mata duitan. Gila, beneran milih pria biasa? Keesokan harinya, Hayato berdiri di depan kantor. Kepala HRD menatapnya dari seberang meja. Kami tidak bisa menahan tekanan publik. Maaf, Hayato hanya mengangguk. Tidak ada amarah, hanya kelelahan yang sunyi. Keluar dari gedung, ia melihat seseorang berdiri di pinggir jalan, Rika. Tanpa riasan, tanpa kemewahan, mereka saling menatap. Aku kehilangan pekerjaan, kata Hayato. Rika mengangguk. Aku kehilangan 3 kontrak besar. Sunyi sejenak. Lalu mereka tertawa. Tawa yang kecil, getir, tapi melegakan. Rika mendekat, memeluk Hayato erat. Kalau dunia menolak kita, mari kita bangun dunia kecil kita sendiri. Hayato membalas pelukannya. Selama ada kamu, dunia sekecil apapun cukup buatku. Malam itu, mereka kembali ke apartemen Rika. Hujan masih turun. Tanpa kata, mereka berciuman. Lama, dalam, penuh luka yang mereka bagi bersama. Tubuh mereka bersatu, tapi tidak dengan tergesa. Pelan, lembut, penuh perasaan. Bukan sekadar nafsu, tapi pengakuan bahwa mereka saling memilih melawan segalanya. Cahaya lampu kuning temaram menyinari mereka, seperti membingkai 2 jiwa yang akhirnya berani hidup jujur. Malam itu bukan pelarian, itu adalah janji. Musim semi mulai datang ke Tokyo. Pohon-pohon sakura di tepi Meguro River bersiap mekar.
seolah ikut memberi napas baru pada mereka yang berusaha bangkit dari reruntuhan hidup. Hayato kini tinggal bersama Rika, tidak di apartemennya yang mewah, tapi di sebuah flat sederhana di daerah Sangenjaya yang mereka sewa bersama. Apartemen kecil itu tidak punya lift, dindingnya tipis, dan suara tetangga sering terdengar. Tapi bagi mereka, itu adalah dunia baru. Bebas dari sorotan, bebas dari topeng. Pagi-pagi, Hayato bangun lebih dulu. Ia membuat kopi, lalu membaca naskah novel yang sedang ia tulis diam-diam. Rika yang terbangun akan memeluknya dari belakang. Mengenakan kemeja kebesaran miliknya, rambut acak-acakan dan mata setengah tertutup. Mereka tidak bicara banyak, hanya saling menatap, menikmati sunyi yang nyaman. Namun kenyataan tetap datang. Tabungan Hayato menipis. Ia tidak punya pekerjaan tetap. Beberapa lamaran ditolak karena terlalu banyak sorotan publik. Sementara, Rika juga mulai kehilangan sponsor. Image-nya yang terlalu manusiawi tidak laku di dunia yang memuja fantasi. Bagaimana kalau kita mulai sesuatu dari nol? Kata Hayato suatu malam di atap gedung mereka. Angin dingin meniup rambut Rika. Kita? Rika menoleh, senyumnya samar. Kita? Jawab Hayato mantap. Hari-hari berikutnya dipenuhi kerja keras. Mereka mulai membuat konten berdua. Bukan konten sensual, tapi jujur. Rika membaca puisi Hayato. Membacakannya sambil menatap kamera. Mengenakan sweater longgar tanpa riasan. Sementara Hayato merekam, mengedit, dan menyisipkan narasi. Banyak yang bilang aku simbol hasrat, kata Rika di salah satu video mereka. Tapi di matanya, aku hanya seorang wanita yang ingin dicintai dengan tenang. Komentar mengalir. Gila, baru kali ini aku lihat sisi Rika yang ini. Hayato itu bikin aku percaya masih ada cowok baik. Dua orang rusak yang saling menyembuhkan. Respect. Subscribers mereka pelan-pelan naik. Bukan viral besar, tapi hangat, konsisten. Mereka bahkan ditawari kerjasama untuk proyek video dokumenter pendek, 2 dunia, 1 cinta. Namun tidak semua bahagia. Suatu hari, Ibu Hayato datang dari Yamagata. Ia belum pernah bertemu Rika. Ketika tiba di apartemen sempit mereka, matanya menyapu ruangan. Lalu menatap Rika yang menyuguhkan teh dengan senyum sopan. Aku tahu siapa kamu, kata sang ibu. Kamu bukan tipe wanita yang kuharapkan untuk anakku. Rika menunduk, tapi sebelum ia bisa menjawab, Hayato berdiri. Ibu, dia orang pertama yang benar-benar melihatku, yang tidak meminta aku jadi seperti orang lain. Maaf, tapi aku sudah cukup dewasa untuk memilih. Henning. Lalu sang ibu berkata, pelan, kalau dia bisa membuatmu tersenyum seperti ini, mungkin aku harus belajar melihat dari sisi yang berbeda. Rika menahan air mata. Tak berkata apapun, hanya menggenggam tangan Hayato erat. Malam harinya, mereka berjalan di tepi sungai Sumida. Angin membawa aroma bunga. Tokyo tak pernah sepi, tapi di antara kebisingan kota, hati mereka mulai terasa tenang. Dulu aku kira, cinta itu hanya fantasi, bisik Rika, bersandar di bahu Hayato. Dan aku kira, cinta terlalu rumit buat orang polos sepertiku. Mereka saling menatap. Nyatanya, Rika melanjutkan, cinta bisa sederhana, asal kamu yang jadi rumahnya. Hayato mencium keningnya. Dalam dunia yang tak henti menuntut, mereka memilih satu sama lain. Bukan karena sempurna, tapi karena mereka berani jatuh, berani luka, dan tetap memilih untuk tinggal. Musim semi telah mekar sepenuhnya di Tokyo. Kelopak sakura berjatuhan seperti salju merah muda, menghiasi jalanan dan kanal yang tenang. Di tengah keindahan itu, kehidupan Hayato dan Rika sampai di persimpangan yang menentukan. Di sebuah taman tersembunyi dekat Yanaka, Hayato berdiri gugup di bawah pohon sakura tua. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, rambutnya rapi, tangan menggenggam sesuatu dalam saku. Ia menunggu. Rika datang beberapa menit kemudian, mengenakan gaun musim semi berwarna krem. Rambutnya diikat longgar, matanya bersinar lembut, meski kelelahan masih terbayang. Mereka duduk di bangku kayu yang sudah mulai tua.
Tempat mereka pernah mampir secara tak sengaja bulan lalu. Ada sesuatu yang ingin aku katakan, kata Hayato. Suaranya gemetar. Rika menatapnya, tersenyum kecil. Kamu tidak harus bicara, Hayato. Aku sudah tahu, dan aku juga. Tunggu, potong Hayato pelan, menarik napas panjang. Biarkan aku melakukannya. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya, bukan cincin berlian, bukan simbol kemewahan. Hanya cincin tipis dari perak buatan tangan. Hayato menatapnya dalam-dalam. Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi jika kamu izinkan, aku ingin jadi seseorang yang selalu ada untukmu. Tak peduli dunia bilang apa, tak peduli seberapa rusaknya kita. Karena di mataku, kamu bukan rusak, kamu utuh, dengan cara yang paling manusiawi. Air mata jatuh dari mata Rika. Ia mengangguk pelan, lalu tertawa, lembut, bahagia, seperti anak kecil yang menemukan rumah dalam pelukan yang hangat. Kalau kamu tetap mau mencintaiku, bahkan setelah melihat sisi tergelapku, maka aku juga mau belajar mencintai cahaya dalam dirimu. Hayato menyematkan cincin itu ke jari manisnya. Lalu Rika melakukan hal yang sama pada jari Hayato. Tak ada janji resmi, tak ada pesta, hanya langit biru, sakura gugur, dan hati yang saling memilih. Beberapa bulan berlalu, channel mereka kini punya jutaan subscriber. Mereka dikenal sebagai pasangan jujur, inspiratif, dan autentik. Bukan karena kontroversi, tapi karena keberanian mereka menjadi nyata. Rika mulai menulis buku pertamanya, Sensualitas yang Tidak Kamu Lihat, sebuah memoir yang mengejutkan banyak orang, penuh luka, tapi juga penuh harapan. Hayato menulis novel yang memenangkan penghargaan indie. Judulnya, Di Kereta Malam, Aku Bertemu Cahaya. Mereka masih hidup sederhana, tapi kini setiap pagi adalah awal yang dipilih, bukan karena terpaksa, tapi karena mereka tahu, di dunia yang berisik dan penuh tuntutan, cinta mereka adalah tempat yang tenang. Rika tertidur di sofa, kepalanya di pangkuan Hayato. Ia membaca puisinya pelan, jari-jari menyentuh rambutnya dengan lembut. Aku pernah takut dicintai, tapi kau mencintaiku. Seperti membaca puisi tanpa tanda baca, perlahan, dalam, tanpa memaksa. Hayato mencium keningnya. Dan malam itu, dunia terasa lebih hangat, bukan karena musim, tapi karena mereka akhirnya pulang ke satu sama lain. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.